Selama puluhan tahun, Nusa Kambangan dikenal sebagai pulau penjara paling menakutkan di Indonesia. Nama Nusa Kambangan seolah menjadi momok bagi siapa saja yang mendengarnya, identik dengan kisah-kisah kelam dan penuh misteri. Pulau ini bukan sekadar tempat pemenjaraan, tapi juga simbol kekuatan hukum dan ketegasan negara. Dikelilingi lautan ganas dan hutan lebat, pulau ini dirancang untuk memutus harapan pelarian. Alamnya yang liar dan tak bersahabat menjadi benteng alami, membuat siapapun yang berada di dalamnya merasa benar-benar terisolasi dari dunia luar. Sejak zaman Belanda, Nusa Kambangan menjadi tempat pengasingan narapidana kelas kakap, teroris, gembong narkoba, hingga penjahat berat lainnya. Para narapidana yang dikirim ke sini dianggap sebagai ancaman terbesar bagi masyarakat. Penjara-penjara seperti lapas batu dan lapas besi dibangun dengan tingkat keamanan super maksimum. Setiap sudutnya diawasi ketat dengan sistem pengamanan berlapis yang hampir mustahil ditembus. Kehidupan di dalamnya keras, penuh disiplin, dan jauh dari dunia luar. Setiap hari diisi dengan rutinitas yang ketat, tanpa banyak ruang untuk harapan atau perubahan. Pulau ini menjadi saksi bisu eksekusi mati dan upaya pelarian yang hampir selalu gagal. Banyak kisah tragis dan dramatis lahir dari balik tembok-tembok penjara ini. Dulu, konsep pemenjaraan di sini hanya soal hukuman dan isolasi, bukan pembinaan. Para narapidana lebih banyak menjalani hari-hari dalam kesunyian dan penyesalan. Nusa Kambangan menjadi simbol ketegasan negara, tertutup rapat dari dunia luar. Tidak sembarang orang bisa masuk dan hanya sedikit yang tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalamnya. Kisah-kisah yang beredar pun lebih banyak bernuansa misteri dan ketakutan. Cerita tentang hantu, pelarian gagal, hingga suara-suara aneh di malam hari menjadi bagian dari legenda Nusa Kambangan. Namun, di balik tembok tebal itu, Nusa Kambangan menyimpan potensi alam luar biasa, tanah subur, hutan kaya, dan laut penuh sumber daya. Alamnya yang masih perawan menyimpan harapan baru bagi masa depan pulau ini. Selama bertahun-tahun, potensi ini tertidur, tersembunyi di balik reputasi kelamnya. Hanya segelintir orang yang menyadari betapa berharganya kekayaan alam Nusa Kambangan. Paradigma lama membuat pulau ini hanya dimanfaatkan sebagian kecil untuk pemasyarakatan. Sebagian besar lahan tetap dibiarkan terbengkalai, menunggu sentuhan perubahan. Sisanya adalah alam liar yang menunggu perubahan. Hutan-hutan lebat dan padang rumput luas masih menanti untuk dijelajahi dan dimanfaatkan secara bijak. Kini, sebuah gagasan baru mulai mengubah takdir Nusa Kambangan. Perlahan, pulau ini mulai membuka diri untuk masa depan yang lebih cerah, di mana harapan dan perubahan bisa tumbuh berdampingan dengan sejarah kelamnya. Perubahan besar seringkali berawal dari gagasan sederhana yang tumbuh di tengah keterbatasan. Di balik jeruji besi, harapan dan ide-ide baru bisa muncul, menantang stigma lama tentang penjara sebagai tempat tanpa masa depan. Di Nusa Kambangan muncul pertanyaan penting. Apakah penjara hanya untuk mengurung, atau justru bisa menjadi ruang untuk memulai sesuatu yang benar-benar baru dan bermakna? Kementerian Hukum dan HAM mulai melihat pulau ini sebagai lahan subur, bukan hanya secara fisik, tapi juga sebagai tempat ribuan narapidana yang membutuhkan kegiatan produktif dan bermakna. Filosofi pemasyarakatan modern menekankan pembinaan bukan sekadar hukuman. Penjara kini dipandang sebagai tempat membangun karakter dan keterampilan, bukan hanya menebus kesalahan. Warga binaan harus dibekali keterampilan agar siap kembali ke masyarakat. Pelatihan kerja, pendidikan, dan pembinaan mental menjadi kunci agar mereka bisa berkontribusi setelah bebas. Program pembinaan lama dianggap tak cukup. Dibutuhkan terobosan nyata yang mampu menjawab tantangan zaman dan kebutuhan para narapidana. Konsep transformasi Nusa Kambangan pun lahir, dari pulau penjara menjadi pusat ekonomi produktif, tempat narapidana bisa belajar, bekerja, dan berkontribusi nyata. Program ketahanan pangan dipilih sebagai ujung tombak perubahan, karena pertanian mampu melibatkan banyak orang dan memberikan hasil nyata bagi semua pihak. Nusa Kambangan punya lahan luas yang belum termanfaatkan optimal. Potensi ini menjadi peluang besar untuk menciptakan perubahan yang berdampak luas. Pulau ini bisa menjadi lumbung pangan baru sekaligus laboratorium pembinaan narapidana, tempat mereka belajar mandiri dan bertanggung jawab. Transformasi ini mengubah pola pikir, dari menghukum menjadi memberdayakan, dari keterbatasan menjadi peluang untuk tumbuh dan berkembang. Tantangan besar menanti, mulai dari menjaga keamanan, mengubah mentalitas, hingga membangun kepercayaan antara petugas dan warga binaan.
Namun, langkah pertama sudah diambil. Proyek percontohan mulai dijalankan, menandai babak baru dalam sejarah Nusa Kambangan. Gagasan besar ini kini menjadi rencana nyata untuk masa depan yang lebih baik, membuka harapan baru bagi semua yang terlibat di balik jeruji. Di balik transformasi Nusa Kambangan, Menteri IMI berperan sentral. Beliau melihat potensi tersembunyi di balik reputasi angker pulau ini. Visi beliau, mengubah lahan tidur menjadi lahan produktif, narapidana menjadi tenaga kerja terampil. Program ketahanan pangan di Nusa Kambangan adalah wujud nyata visi ini. Koordinasi lintas kementerian diperkuat, infrastruktur dibangun, dan pelatihan digelar. Menteri IMI turun langsung ke lapangan, memberi semangat dan memastikan program berjalan. Fokus utamanya keberlanjutan dan kemandirian finansial. Hasil produksi harus diserap pasar agar program terus berkembang. Inisiatif ini bukan sekadar proyek sosial, tapi strategi ekonomi dari balik jeruji. Bukti nyata transformasi Nusa Kambangan adalah peternakan ayam modern berskala besar. Pulau yang dulu dikenal karena penjaranya, kini jadi produsen telur signifikan. Kandang closed house dibangun, produksi telur harian mencapai puluhan ribu butir. Telur-telur ini memenuhi kebutuhan lapas dan dipasarkan ke luar pulau. Warga binaan menjadi tulang punggung operasional, dilatih langsung oleh para ahli. Mereka belajar manajemen kandang, nutrisi, dan kesehatan ternak, bekal berharga untuk masa depan. Keberhasilan ini menjadi model pengembangan sektor lain dan perlahan mengubah citra Nusa Kambangan. Kini, pulau ini dikenal sebagai sumber pasokan telur berkualitas, bukan sekadar tempat eksekusi mati. Keberhasilan peternakan ayam di Nusa Kambangan menjadi pemicu lahirnya berbagai sektor usaha baru di pulau ini. Inovasi dan semangat warga binaan mendorong pengembangan ekonomi yang lebih luas, membuka peluang yang sebelumnya tak terbayangkan. Peternakan domba pun didirikan, memanfaatkan pada rumput yang terbentang luas di Nusa Kambangan. Domba-domba ini menjadi sumber protein dan pendapatan baru bagi warga binaan. Warga binaan mendapatkan pelatihan intensif, mulai dari pembibitan, perawatan, hingga penggemukan domba. Mereka belajar teknik modern agar hasil ternak semakin optimal. Potensi perikanan pun tak luput digarap. Keramba jaring apung dipasang di perairan sekitar pulau, dan ikan-ikan bernilai ekonomi tinggi seperti nila dan lele mulai dibudidayakan secara profesional. Warga binaan diajari teknik budidaya ikan modern, termasuk penggunaan teknologi terbaru. Pengetahuan ini membuka wawasan baru dan meningkatkan kepercayaan diri mereka. Lahan-lahan kosong yang sebelumnya terbengkalai, kini diolah menjadi kebun jagung, singkong, dan sayuran. Setiap jengkal tanah dimanfaatkan untuk mendukung ketahanan pangan. Hasil panen tidak hanya memenuhi kebutuhan pangan di dalam lapas, tapi juga digunakan sebagai pakan ternak, menciptakan siklus yang saling menguatkan. Ekonomi sirkular pun tercipta. Limbah peternakan diolah menjadi pupuk organik, yang kemudian digunakan untuk menyuburkan lahan pertanian. Hasil pertanian kembali mendukung peternakan, membentuk ekosistem yang berkelanjutan. Diversifikasi usaha ini membangun ekosistem ekonomi mandiri dan berkelanjutan di Nusa Kambangan, di mana setiap sektor saling melengkapi. Setiap sektor saling mendukung, memberi lebih banyak pilihan keterampilan dan pengalaman kerja bagi warga binaan. Mereka kini punya bekal untuk masa depan yang lebih cerah. Semakin banyak keahlian yang dikuasai, semakin besar pula peluang untuk membangun kehidupan yang lebih baik setelah bebas nanti. Nusa Kambangan kini benar-benar menjadi pulau harapan, tempat di mana perubahan dan masa depan yang lebih baik bisa dimulai. Inovasi lain di Nusa Kambangan adalah pabrik pupuk organik. Limbah peternakan diolah jadi pupuk berkualitas, mengurangi polusi dan menciptakan nilai tambah. Warga binaan dilatih teknik pengomposan dan produksi pupuk. Pupuk digunakan untuk pertanian di pulau, mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia. Pabrik ini simbol perubahan dari limbah jadi berkah, dari narapidana jadi insan produktif. Keahlian baru ini relevan dengan tren pertanian ramah lingkungan. Setiap orang punya potensi untuk berubah dan memberi manfaat. Inti transformasi Nusa Kambangan adalah pelatihan warga binaan. Mereka diseleksi ketat, lalu dilatih sesuai minat, peternakan, perikanan, atau pabrik pupuk. Instruktur profesional mengajarkan keterampilan praktis dan disiplin kerja. Di peternakan, mereka belajar vaksinasi, manajemen kandang, pencatatan produksi.
Di perikanan, mereka belajar teknik budidaya modern. Waktu hukuman berubah jadi masa pendidikan dan pelatihan kerja. Tujuannya, bekal hidup dan harapan baru setelah bebas. Program ini memberi kepercayaan diri untuk memulai lembaran baru. Program transformasi Nusa Kambangan memberi manfaat berlapis. Warga binaan tak hanya dapat keterampilan, tapi juga penghasilan. Sebagian keuntungan jadi tabungan mereka. Kini, narapidana bisa bebas dengan bekal keterampilan dan tabungan, bukan tangan kosong. Tabungan ini jadi modal awal untuk hidup mandiri, mengurangi risiko kembali ke kejahatan. Nusa Kambangan kini berkontribusi nyata pada ketahanan pangan nasional. Produksi telur, daging, dan ikan menambah pasokan pangan, menstabilkan harga, dan jadi model untuk lapas lain. Lapas tak lagi sekadar menghabiskan anggaran, tapi mulai menghasilkan pendapatan sendiri. Kebutuhan pangan internal dipenuhi dari hasil produksi sendiri. Citra lembaga pemasyarakatan berubah dari penghukum jadi pembina produktif. Ini kemenangan bagi semua pihak. Masa depan Nusa Kambangan kini penuh harapan. Visi jangka panjang menjadikan pulau ini food estate terpadu, dikelola profesional. Teknologi akan jadi kunci drone, IoT, pemasaran digital. Nusa Kambangan bisa jadi model pemasyarakatan futuristik dan relevan. Transformasi ini bukti bahwa perubahan mungkin, bahkan di tempat paling kelam. Pulau Penjara kini jadi simbol harapan bagi warga binaan, masyarakat, dan bangsa. Kisah ini menginspirasi untuk tak menyerah pada situasi. Nusa Kambangan memulai babak baru dari pengasingan ke pusat ketahanan pangan. Perjalanan masih panjang, tantangan selalu ada. Dengan komitmen bersama, Nusa Kambangan akan jadi warisan berharga, monumen hidup pemulihan dan pemberdayaan.